البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd, perhatikan baik-baik kitab yang berikutnya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya Al-Fusulnya karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir rahmatullahi alaih. Kita lihat situ halaman 87. Halaman 87, perhatikan. Terakhir kita baca kemarin bahwasanya ada di sana kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tapi tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Paham ya? Ada beberapa kekhususan yang diberikan hanya kepada Rasulullah tapi nabi yang lain enggak ada. Paham ya? Nabi yang lain enggak diberi. Apa saja? Sekarang kita baca, perhatikan baik-baik kitabnya itu. Naam, al-qismul awal, pembagian yang pertama, makhtussa bihi duna ghairihi minal anbiya. Beberapa perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah bukan untuk yang lainnya dari kalangan nabi. Jadi ini nanti hanya khusus diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang lain enggak dapat. Nabi yang lain enggak dapat. Kita lihat apa saja. Perhatikan. Amal qismul awal. Adapun pembagian yang pertama. Fa fis sahihain. Di dalam sahihain an Jabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram al-Ansari radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Perhatikan sini, aku diberi 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berarti khusus itu loh. 5 perkara ini diberikan kepada Rasulullah SAW tapi enggak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, diperhatikan 5 perkara ini ya. 5 perkara yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masiratus syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dibikinnya rasa takut kepada musuh sebelum berperang dengan jarak sebulan perjalanan. Jadi sebelum berperang, sebelum mulai perang dengan jarak sebulan perjalanan, mereka sudah takut duluan, dibikin takut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nabi-nabi sebelumnya tidak dapat ini. Paham ya? Yang diinginkan di sini adalah apa? Bahwasanya ketika mereka ingin berperang melawan suatu kaum, itu mereka kaum tersebut sudah dibikin takut duluan gitu loh. Sebelum apa kaum muslimin hadir dengan sebulan. Dengan jarak sebulan maksudnya. Paham ya? Dengan jarak sebulan sudah dikasih apa? Dibikin takut terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Faham maksudnya ini? Nah, ini termasuk kekhususan yang pertama. Yang kedua, perhatikan yang kedua, wa ju'ilatul liyal ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Bumi mana saja, hukum asalnya suci. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Ya kan? Hukum asal tanah, air, batu, taharah, suci. Ya kan? Sebagaimana ditegaskan juga oleh Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Batu, tanah, air, hukum asalnya suci. Paham? Nah ini termasuk khususan. Kalau nabi-nabi dulu sebelumnya, paham ya? Atau umat-umat sebelumnya dulu, mereka khusus. Kalau sholat harus di tempat tertentu. Nah, kalau kita sekarang, bumi yang ada ini suci semuanya. Antum di sawah misalkan, antum di sawah, jauh dari pemukiman, datang waktu sholat, lah kok nggak ada masjid, jauh dari masjid, wudhu, sholat itu sah. Suci. Paham ya? Hanya saja di sana ada tempat yang diharamkan, nggak boleh antum sholat di situ. Ada tempat yang diharamkan untuk sholat di situ. Apa itu? Nah, barakallahu fi, tempat yang diharamkan yang sesuai dengan dalil apa dan apa? Pertama, hammam, kamar mandi. Kedua adalah barakallahu fikum, kandang onta. Marabidul ibil, kandang onta. Nah, kandang onta
sama apa tadi? Kamar mandi enggak boleh antum salat di situ. Selainnya hukum asalnya suci. Paham ya? Kapan saja antum datang waktu salat kok enggak ada tempat lain, salat di tanah tersebut suci hukum asalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kecuali dua tempat tadi itu. Kamar mandi dan apa tadi? Kandang unta. Nah, kita lihat sini kekhususan yang ketiga. Atau lanjutannya dulu, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Maka siapapun orangnya dari kalangan umatku menjumpai waktu salat, maka hendaknya dia salat. Ini kekhususan yang kedua. Pertama, ana ulangi lagi, Rasulullah SAW diberi pertolongan dengan apa? Dibikinnya rasa takut musuh-musuhnya sebelum apa? Sebelum berperang dengan jarak sebulan. Sebulan sebelumnya dari rasa takut. Terlebih dahulu takut mereka. Yang kedua, bumi dijadikan untuk Rasulullah SAW suci dan masjid. Suci maksudnya bagaimana? Tayammum. Kalau antum enggak jumpa air atau enggak mampu menggunakan air, apa? Tayammum. Debu yang suci. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang ketiga, perhatikan, wa uhillat liyal maghanim aw ghanaim wa lam tuhal li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku ghanimah harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Karena dulu sebelum umat Rasulullah SAW kalau ada peperangan dapat harta rampasan perang namanya ghanimah kan, itu enggak dibagikan, dikumpulkan di tanah lapang. Di mana? Dikumpulkan di tanah lapang, kemudian datang api dari langit. Datang apa? Api dari langit. Nanti kalau masih ada yang mencuri, belum mengumpulkan, apinya enggak mau makan. Paham ya? Ketika sudah dikumpulkan baru apinya datang, disambar dimakan dari api dari langit tadi itu. Itu dulu. Paham ya? Nah, untuk Rasulullah SAW umatnya dihalalkan, nah barakallahu fikum, nah untuk apa? Untuk mengkonsumsi atau mengambil ghanimah harta rampasan perang. Ghanaim jamak dari ghanimah. Ada dua jamak, ghanaim sama ghanim. Kalau aghnam itu jamak dari ghanam, kambing. Bedakan. Paham ya? Kalau aghnam itu jamak dari apa? Ghanamun. Dari ghanimah jamaknya ghanaim atau maghanim. Mahum? Ini kekhususan yang keberapa? Kekhususan yang ke-6, yang ke-3. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Syafaat apa ini? Syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Itu syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar. Itu syafaat untuk apa? Untuk agar Allah Ta'ala menyegerakan, mentuntaskan urusannya orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Paham belum ini? Karena nanti ketika dibangkitkan, barakallahu fiik, kumpulkan nanti, mereka semuanya berdiri di padang mahsyar, itu keadaannya ngeri sekali. Keadaannya ngeri sekali, barakallahu fiikum, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa, matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Matahari didekatkan jarak 1 mil. 1 mil kurang lebih 1,5 kg. 1 mil kurang lebih berapa? 1,5 kg. Panasnya luar biasa. Nah, orang-orang pengen segera dituntaskan gitu loh. Datanglah dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berbondong-bondong minta syafaat. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Isa. Yang terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengatakan lastulaha. Aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Analaha. Mafhum salah bang? Analaha. Akulah pemiliknya. Pemilik apa? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling tinggi dan paling besar. Paham ya? Yang semua nabi mereka nyerah. Nyerah semua, enggak ada yang punya. Nah, ini yang dimaksud dengan kekhususan. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif, orang-orang yang berdiri di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, barakallahu fik, hingga mereka apa? Na'am barakallahu fikum, ada yang gelisah, ada yang kepanasan, sehingga minta agar segera dituntaskan. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Masyaallah. Ini kekhususan yang kelima. Dahulu Nabi
nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Itu yang keberapa? Kelima. Jadi utusannya umum menyeluruh seluruh dunia. Kalau dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu kalau ada nabi diutus kepada umat tertentu, kaum tertentu. Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Saleh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, seluruh dunia, termasuk Indonesia ini juga. Walaupun namanya dulu bukan Indonesia itu. Yang jelas apa? Umum menyeluruh, barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Berarti kesimpulannya ada berapa? Ada 5. Ana ulangi, 5 ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Pertama, diberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dengan apa? Dibikinnya rasa takut musuh-musuh Allah. 6. Sebulan sebelum terjadinya peperangan. Sebulan sebelum terjadinya peperangan. Yang kedua, dijadikannya bumi suci dan sebagai masjid. Jadi kapan saja datang waktu sholat langsung sholat. Itu ya. Yang ketiga, dihalalkannya apa tadi? Ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Perang dulu enggak ghanimah itu? Harun. Perang dulu. Kalau tanpa peperangan, siapa jawabannya? Kalau tanpa peperangan, di ultimatum, besok kita akan menyerbu kampung fulan, akan kita serbu, akan kita bombardir misalkan. Kedengaran kampung si fulan, wah ini langsung mereka lari semuanya, lari terbirit-birit, kocar kacir, hartanya tinggal semuanya. Ditinggal kampung-kampung, ada mobilnya Avanza, ada motornya, ada sapinya, ada kerbaunya, ada kambingnya, hartanya semua ada di situ. Ditinggal lari. Belum perang ini, baru dapat ultimatum ini. Harta itu namanya apa? Harta yang didapatkan oleh kaum muslimin, nah barakallahu fikum, sebelum tanpa adanya peperangan. Namanya apa harta tersebut? Barakallahu fik. Naam. Antum al-akh Hamdalah. Namanya fai'un. Namanya fai'un. Ahsanta barakallahu fik. Fai'un. Kalau ghanimatun, harta rampasan perang. Perang dulu menang dapat harta rampasan perang. Kalau fai'un ini tanpa peperangan, baru mau nyerbu dapat kabar langsung satu kampung lari semuanya, mobilnya tinggal, motornya tinggal, sapi, kerbau, onta, keledai tinggal semuanya, hartanya tinggal semuanya, paham ya? Emasnya, perak-perak tinggal semuanya. Akhirnya kaum muslimin masuk kampung tersebut mengambil harta tadi, namanya fai'. Satu lagi pertanyaan untuk mengulang dan juga mengingat kembali, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Sekarang kalau harta musuh yang didapatkan karena barakallahu fikum, adu kekuatan 1 lawan 1. 1 lawan 1. Contohnya, ada orang kafir perang di ma'rakah, di medan peperangan, berketamu ini, dahsyat sekali ini ya, peperangan. Ternyata ada yang lari dia. Ada musuh yang lari, nyusut dia lari. Masuk ke gang-gang itu. Dikejar sama kaum muslimin, satu orang muslimin kejar. Wah, ketemu berhadapan, langsung barakallahu fikum, kelahir di situ. Mati orang kafirnya, terbunuh situ. Ternyata apa? Ada senjatanya, ada AK-nya, ada tembaknya, ada pedangnya, ada tombaknya, di kantongnya ada emas 1 kilo. Paham ya contohnya? Nah, diambillah orang muslim tadi, namanya apa namanya ini? Nah, ini. Antum ingat enggak? Ini seputar harta dalam peperangan semua ini. Ghanimah jelas, fai' jelas. Nah ini yang ketiganya apa ini? Apa namanya? Yang jelas semuanya. Soalnya hadir keliru nanti. Coba antum, ingat enggak antum? Coba antum ingat ya. Salabun. Jadi kalau antum ingat itu berarti ingat salab itu aja cukup. Paham ya? Salabun. Paham ya? Nah, untuk mengingat aja, salabun itu tadi itu harta musuh yang diambil 1 lawan 1. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Kita lihat lagi. Dipahami ya? Nah,
Kemudian apa barakallahu fiik yang kekhususan yang keempat tadi aku tak ulang tadi kan, diberikan syafaat Rasulullah SAW. Syafaat apa namanya nih? Syafaat apa namanya Bang? Asy-syafaatul uzma. Semua nabi menyerah. Lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku enggak punya, aku enggak punya, aku enggak punya. Begitu datang kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah SAW memuji Allah Taala, langsung beliau sujud menyebut nama-nama Allah Taala, langsung Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, wa qul yusma' isfa' tusaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berkatalah kamu akan didengar, mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Masya Allah. Ternyata siapa yang memilikinya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana laha, ana laha, ana laha. Akulah pemiliknya. Asy-syafaatul uzma. Nah, kita lanjutkan. Kemudian apa barakallahu fiik? Kekhususan yang kelima adalah apa? Rasulullah diutus untuk semua kalangan, semua manusia secara umum. Adapun nabi sebelumnya diutus kepada kaum tertentu. Faqalu sallallahu nusir bi rabbi masirat syahrin qil kana idza hamma bi ghazmi qaumin urhibu minhu qabla an yaqdima alaihim bisyahrin wa lam yakun hadza li ahadin siwa. Perhatikan itu sambungannya itu. Perkataan Rasulullah SAW, aku ditolong dengan diberikan rasa takut kepada musuh. Paham ya? Dengan diberikan rasa takut kepada musuh, maksudnya musuhnya itu dikasih rasa takut padanya. Masiratus syahrin, dengan jarak sebulan. Maksudnya apa? Kana idza hamma bi ghasmi qaumin, dahulu ketika Rasulullah SAW ingin, ini berkeinginan untuk memerangi suatu kaum, urhibu minhu, kaum tersebut sudah dibikin rasa takut oleh Allah Ta'ala qabla an yaqdima alaihim, sebelum Rasulullah datangi mereka bisyahrin, dengan jarak sebulan. Jadi sebulan sebelum datang waktu perangan, sebulan sebelum Rasulullah menyerbu dan menyerang, sudah takut terlebih dahulu musuhnya. Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Walam yakun hadza li ahadin siwah, dan pertolongan seperti ini tidak dimiliki oleh seorang pun selain Rasulullah SAW. Yang kedua, wa amma qauluhu wa ju'ilatil ardu masjidan tahura. Adapun ucapan Rasulullah SAW, dan telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan juga suci, untuk bersuci. Fa makna dzalik fil hadits alladzi rawahu Imam Ahmad fi musnad. Maknanya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, inna man kana qablana kanu la yusalluna fi masakinihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, kata Rasulullah SAW, dahulu mereka tidak sholat di tempat-tempat mereka, tidak sholat di rumah-rumah mereka. Wa inna man kanu yusalluna fi kana'isihim. Hanya saja mereka dahulu mereka sholat di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Nah, kalau Rasulullah SAW dan umatnya dikasih apa? Dikasih kekhususan, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, dijadikan bumi ini suci dan apa? Masjid. Jadi kapan saja anda jumpai waktu sholat kok nggak ada masjid, nggak ada musola misalkan, sholat di situ sah pada asalnya. Kecuali di dua tempat tadi itu, kandang onta dan apa nih? Kamar mandi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, wa qaulu tahura wa tahuran, yakni bihi tayammum. Maksud tahuran ini apa? Maksudnya suci ini, maksudnya tayammum, bersuci dengan cara tayammum. Sudah kita lewati. Hukum asal bersuci itu dengan apa? Air. Boleh digantikan dengan debu yang suci. Paham ya? Debu tanah yang suci. Kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama apa? Ketika tidak ada air. Syarat kedua apa? Ketika nggak mampu menggunakan air. Air melimpah banyak, tapi dia nggak mampu menggunakan karena sakit, boleh tayamum. Tayamum itu tata caranya itu nggak panjang lebar, cuman antum cukup perhatikan. Nah, cukup menepukkan kedua telapak antum, kedua telapak tangan antum ke tanah yang berdebu tadi itu. Itu. Kemudian kalau terlalu tebal debunya digini-ginikan, biar turun atau ditiup. Paham ya? Setelah itu nanti nggak perlu begini, nggak perlu. Itu keliru. Cukup gini. Ya selesai. Ini pun nggak perlu juga, telinga nggak perlu. Paham ya? Cukup tadi itu. 5 tangan dulu, baru wajah, boleh wajah dulu, tangan. Itu dua-duanya boleh. Paham ya? Itu namanya tayammum. Nah, karena waktu itu ada salah satu sahabat. Nah, barakallahu fikum, ada salah satu sahabat. Siapa sahabat yang waktu itu ketika mengira tayammum itu gulung-gulung ke tanah? Siapa itu sahabatnya? Namanya Abdurrahman Ammar bin Yasir.
Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu itu mengira tayamum itu gulung-gulung ke tanah, gulung-gulung itu. Kemudian setelah ketahuan Rasulullah SAW akhirnya apa? Dijelaskan, nah barakallahu fikum bahwasanya apa? Tayamum itu seperti itu. Nah, inna yakfika anta driba biyadaika hakada. Cukup sebenarnya bagimu untuk memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Paham ya? Itu namanya tayamum. Itu namanya apa? Tayamum. Jadi kalau tayamum barakallahu fik, tata caranya tidak berubah-ubah, cuman itu hanya tata caranya. Paham ya? Caranya cuman itu saja barakallahu fik. Naam. Allah musta'an. Kita lihat lagi di sini. Di tayamum disyariatkan pada dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Paham ya? Tercatat kondisikan ya. Nah, barakallahu fikum, fokus. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Fa innahu lam yakun fi ummatin qablana. Karena sesungguhnya tayamum ini enggak ada pada umat sebelum kita. Wa inna ma syuri'a lahu sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Hanya saja disyariatkan tayamum untuk Rasulullah SAW dan umatnya, tausi'atan wa rahmatan wa takhfifan, sebagai bentuk tausiah, keluasan, wa rahmah, kasih sayang, wa takhfifan, dan keringanan. Ringan. Paham ya? Nah, barakallahu fik, antum sakit, enggak mampu menggunakan air, tayamum. Tapi tayamum harus debu yang suci, yang kering ya. Kalau debu basah enggak boleh. Kalau debu basah berarti ada air kan? Paham ya? Jadi kalau antum enggak mampu menggunakan air, boleh tayamum. Kalau enggak ada air, boleh tayamum. Paham ya? Caranya sudah kami sebutkan tadi itu. Berikutnya perhatikan baik-baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi uhillat liyal ghanaim, dan perkataan Rasulullah SAW, dihalalkan bagiku ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang. Fakana man qablahu idza ghanimu syai'an akhraju minhu kisman fawada'uhu nahiyatan. Perhatikan situ. Maka dahulu orang-orang sebelumnya, apabila mereka dapat ghanimah, mendapatkan ghanimah, mereka mengeluarkan bagiannya tersebut, kemudian mereka letakkan di nahiyah. Nahiyah itu semacam tanah lapang. Diletakkan di tanah lapang, ya, barakallahu fikum, di tempat yang luas. Fatanzilu narun minas sama' nam fatuhriquhu. Kemudian turunlah api dari langit, kemudian menyambar dan membakarnya, memakannya, melahapnya. Paham ya? Itu dulu. Jadi dulu sebutkan kisahnya dalam Riyadhus Shalihin itu ya, hadisnya dinukilkan sana. Jadi dulu kalau ada orang mencuri ghanimah itu ketahuan. Ketahuannya di mana ketahuannya? Apinya enggak mau makan. Paham ya? Apinya tidak mau memakan sampai benar mereka itu semua jujur, ditaruh, diletakkan di tanah lapang, barulah api datang menyambarnya, membakarnya. Kalau apinya masih belum mau menyambar, masih belum membakar, berarti ada yang mencuri. Itu dulu. Nah, umat Rasulullah SAW dikasih kekhususan apa? Dihalalkan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan atau mengambil ghanimah. Naam. Sambil dikit lagi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Yuridu bidzalika shalawatullah salamu alaihi al-maqam al-mahmud, dan aku diberi syafaat. Yang diinginkan dengan itu adalah apa? Kedudukan yang terpuji, tempat yang terpuji. Alladzi yaghbituhu bihi awwalun wal akhirun, yang orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan merasa iri dengannya. Yaitu apa? Yang diingini sini apa maksudnya? Asy-syafaatul 'udma. Kita lihat. Wal maqamul ladzi yarghabu ilaihi al-khalqu kulluhum liyashfa' lahum ila rabbihim. Dan kedudukan yang tinggi, yang mulia tersebut, yang semua makhluk itu senang, pengen mendapatkannya semuanya, agar apa? Agar Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk mereka, meminta syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka. Liyasila, ini penting nih, dalam garis ini tujuannya nih. Liyasila bainahum wa yurihahum min maqamil mahsyar. Tujuannya apa syafaat tersebut? Agar segera memutuskan, menyelesaikan urusan di antara mereka, dan agar segera mereka apa? Dibikin istirahat dari apa? Dari tempat mahsyar, daripada mahsyar tersebut. Karena ngeri kepada mahsyar. Dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, kan itu. Kemudian apa? Panasnya luar biasa. Pengen segera dituntaskan. Wahiyya asy-syafa'atul 'udma. Ini antum perlu garis itu ya, yaitu asy-syafa'atul 'udma, syafaah yang paling tinggi, yang paling agung, paling besar. Allati yahidu anha ul azmi,
Yang mana ulul azmi pun mereka semuanya tidak mendapatkannya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, lima khassahu Allah bihi minal fadl wat tasyrif. Dikarenakan apa? Sesuatu yang Allah khususkan. Naam, untuk mendapatkannya berupa apa? Keutamaan dan juga kemuliaan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ulul azmi. Naam. Kita lihat sini, fayadhabu. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi. Nah, ini yang berikutnya lagi, kekhususan yang berikutnya lagi. Fa yuqaqi'u babal jannah, yuqaqi'. Apa yuqaqi'? Mengetuk-ketuk pintu surga. Diketuk-ketuk pintu surga. Yuqaqi', qaqa'a, yuqaqi'u qaqa'atan. Yuqaqi'. Naam. Fayadhabu, kemudian Rasulullah pergi, fa yuqaqi'u babal jannah. Kemudian mengetuk-ketuk pintu surga, fa yaqulul khazin. Penjaga surga pun mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Fayaqulu Muhammad. Rasulullah menjawab Muhammad. Fayaqul, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Masyaallah. Ternyata yang diserahkan pintu, yang diserahkan kunci surga juga Rasulullah ternyata. Masyaallah. Rasulullah mengetuk-ketuk pintunya, kemudian apa? Nah, penjaga surga mengatakan, "Siapa kamu?" Kata Rasulullah SAW, "Muhammad," katanya. Kemudian apa kata penjaga surga? "Hanya kepadamu lah aku diperintahkan dan aku tidak membukakan seorang pun sebelummu." Rasulullah SAW yang membukakan pintu surga. Paham ya? Malaikat penjaga surga tadi itu dikasih izin untuk memberikan kuncinya kepada Rasulullah SAW. Dari kalangan Nabi dan Rasul yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari kalangan umat yang ada yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan tapi nanti di hari kiamat yang paling depan. Masya Allah, keutamaannya luar biasa ya. Naam. Kita ambilkan lagi. Fahadhihi khususiyatun aidha laysat illa lahu minal bashar kafah. Ini juga termasuk kekhususan juga. Yang bukakan pintu surga tadi itu. Namanya yang tidak dimiliki kecuali hanya Rasulullah SAW dari kalangan manusia. Enggak ada yang punya. Seluruhnya enggak ada. Fayadkhulul jannah fayashfa'ilullah ta'ala, kemudian Rasulullah masuk surga dan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalik, tentang apa? Orang-orang yang masuk surga. Kama jaa fil hadits sahih, kama jaa fil hadits as-sihah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Wa hadhihi asy-syafa'atul ula allati yukhtassu biha duna ghairi minar rusul. Ini syafaat yang pertama yang apa? Yang dikhususkan dengannya. Nah, barakallahu fikum, yang tidak dikhususkan kepada nabi-nabi atau rasul yang lainnya. Ini syafaat yang pertama. Asy-syafa'ah apa tadi? Asy-syafa'atul udma, yang lainnya enggak dapat. Ada syafaat mengentaskan pelaku dosa besar di neraka, itu umum sifatnya nanti. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.